agama Islam, bersatu berjuang bersama. Permenpan itu termasuk uji kom yang kemarin rame itu. Uji kom itu dilaksanakan ketika naik jabatan dari bawah dulu, dari golongan 2 ke golongan 3 itu uji kom. Jadi nanti uji kom bukan hanya UPKP Pak, bukan UPKP sekali lagi, tapi uji kom. Uji kom itu materinya 3. Sama dengan tes P3K, cuman kalau tes P3K kan 4. Tes P3K itu 4. Teknis kepenyuluhan, manajerial, sosial kultural, dan dasar komputer kalau P3K. Kalau uji kom yang dasar komputernya dihilangkan. Jadi teknis kepenyuluhan, manajerial, dan sosial kulturalnya tetap ada. Uji kom. Jadi yang golongan 2 ke golongan 3 itu bukan hanya UPKP tapi lewat uji kom, jadi 2 kali. Sosial kultural. Kalau yang golongan 3 itu dibagi dari pertama ke muda itu uji kom, dari muda ke madya uji kom lagi, madya ke utama uji kom lagi. Kalau dari 3A ke 3B tanpa uji kom. Ya, 3C ke 3D tidak uji kom. 4A ke 4B atau ke 4C itu tidak uji kom. Masih. Seperti itu. Terus tadi sudah lewat SK. Untuk kata Pak Haji Cucu, Jabar sudah mengusulkan untuk P3K itu di tahun 2022 jumlahnya 5.111 orang. Tetapi itu makan bawa pengusulan saja. Tetapi kuotanya adalah kembali ke dasar 219 dan 465 KMA itu. Di KMA itu salah satu persyaratan di 219 adalah S1 keagamaan non pendidikan itu. Makanya yang 1111 itu bahasa orang nama paparadahan sugan anu SMA bisa jadi P3K gitu. Amin. Tapi lama ningali di 219 S1 keagamaan non pendidikan ya otomatis dengan sendirinya mereka terderet. Entah berapa orang, yang jelas di Kabupaten Majalengka saya dari 208 yang sudah ada secara administrasi S1 keagamaan non pendidikan, kebetulan kemarin yang akreditasi C bisa diakui Kang. Nah, kemarin Kang Didin dengarnya, Kang Didinnya akreditasi C sekarang bisa. Jadi berapa? Jadi Albiruni itu bisa. Oh. Jadi berapa totalnya? Apa? Yang linear plus plus sedikit itu 100 ayat tambahan deh. Akung Maskuri dan Muhammad, pokoknya sekitar 117 orang. Alhamdulillah. Masalahnya kuotanya berapa? Itu saja. Dari 117. Sebab di tanggal 19 April ketika Zoom meeting dengan Pak Direktur itu, kita mengajukan 70% tidak disepakati oleh BKN. Dan Menpan tidak disepakati. Kalau 70% kali 210 itu kan 144 orang kuota. Ternyata hanya disetujui 40%. Itu pun kadek. Itu Kang, nama silakan. Sampai ya balik dari. Pak Ketua. Yalah. Itu pun nanti dikurangi kuota. Itu pun dikurangi kuota
kata Pak Haji Cucu yang UPKN itu kuota yang revitalisasi KUA jumlahnya 26 orang dikurangi. Duka sabara persen kuotanya. Tadi saya sudah ngobrol ke Pak Kasih Bimas, silakan menghubungi Bang Amir karena Bang Amir insya Allah tahu sebab dia kasih SDM yang tahu kuota. Masalah mau dan tidaknya berangkat menemui Bang Amir terserah. Saya hanya ngasih kabar ke Pak Kasih, Bang Amir sudah tahu kuota kita. Ya, mau menghadap atau tidaknya terserah, bukan urusan kita. Ya, bukan wilayah kita. Saya hanya ngasih laporan, dimatchingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Cucu kemarin di Raker Pokjaluh dan semuanya gitu. Cuman yang tadi pengurangan revitalisasi KUA itu ada spesialis untuk yang P3K revitalisasi itu. Spesialisnya pertama S1 keagamaan minimal 5 tahun, minimalnya 5 tahun kalau S1. Liniernya sudah pasti. Yang jadi masalah ternyata karena se-Jawa Barat hanya 26 KUA itu bisa masuk dari kabupaten manapun. P3K. Jadi bisa jadi nanti misalnya Kasokandel P3K PAH-nya penyuluhnya adalah dari kota Cirebon. Bisa jadi begitu. Itu yang ruginya. Dari kita juga bisa. Dari ya inti nama seperti itu. Cuma jalan kali 15 ya. Itu yang sangat sulitnya itu. Ya, itu untuk masalah kuota. Jadi sampai detik ini Pak Haji Cucu saja belum dikasih kabar oleh Biro Pengembangan SDM Kepenyuluhan jumlah kuota itu. Tapi ketika di grup saya dengar Bang Amir itu sudah ada, makanya saya lapor ke Pak Kasih tadi, monggo Pak Kasih mau ditindaklanjuti atau tidak, mau menghadap Bang Amir atau tidak. Yang jelas Pak Direktur sudah nelpon ke kami, itu sudah ada kuotanya. Mudah-mudahan akan segera. Ya paling tidak sudah, kalau Pak Kasih duluan yang tahu mah kan enak, biarin beliau yang itu, karena beliau yang punya stempel dan tanda tangan. Itu yang selanjutnya untuk jadi pelajaran saja Bapak dan Ibu. Pelajarannya adalah kami berempat yang naik pangkat, berarti naik pangkat, naik jabatan, naik pangkat. Saya, Kang Haji Herman, Ibu Dian, Ibu Wiwin itu mau ke 3D. Ya, cuman yang jadi masalah Kang Indra, ketika itu diajukan kan Juni 2021, sekarang sudah Juni 2022, 1 tahun gak datang. Jadi kamari penasaran. Kita masuk ke UP, bertemu dengan Ibu Haji Sapitri. Kebetulan yang pertama adalah saya ungkapkan bukan perasaan, ungkapkan keinginan saya mau apa. Ternyata kata Ibu Haji Sapitri minta NIP-nya saja. Beliau mengetik, ketika di komputer muncul nama Asarkani itu dari sisi administrasi sudah lengkap. Alhamdulillah ya sudah lengkap dan sudah di Jakarta, tinggal menuju on proses, berarti mudah-mudahan nanti Oktober jadi. Yang jadi masalah kunaon menisa tahun, ternyata yang 3 orang, Kang Haji Herman, Teh Dian dan Teh Wiwin itu ada masalah. Masalahnya naon? Kang Haji Herman kurang 2 manakib Pak Lama jeung SKP 2021 yang 2 format itu. Teh Wiwin, Teh Dian SKP 2021. Saya tidak tahu pangrasate ada babarengan, semuanya sama. Mungkin bahasa ini nama sampai Kang Haji kan makruh. Ainu manakibana loba uing cenah anu lulusna pakani kan gitu. Milik. Ya. Jadi hampura eta mah ulah dikaitkeun eta mah heureuy Kang Haji. Kan nyampe bagi kelas. Nah,
Jadi itu ya ilmu pelajaran saja. Ternyata kabar itu teh harus disusul. Berarti uing itu Kang Haji Arman mah 2 kali. Di tilu B ka tilu C kudu ngagogotong berkas kami mah ka kanwil, kakara keluar. Ayeuna nu tilu C ka tilu D disusul deui ternyata nya kitu. Encan jadi. Nah, geus 1 tahun kudu nama minimal aya bener sih? Maksimal April teh geus kaluar. Dan saya teh geus lolos gitu. Tapi ku sabab nungguan nu tilu nya meureun kudu babarengan meureun ini nama gitu. Ya, eta lah. Nah, jadi ieu mah pelajaran saja. Makanya titip Bapak dan Ibu, Kang Didi menyampaikan saran. Jadi ayeuna mah setiap pegawai kudu bisa nyieun dupak sorangan. Geus lalu nama eta. Kumaha tau? Aduh udah kamari teh nitipno ngipnya. Geus gampang ke ka ditu deui. Bener eta rek ieu. Erek ngirimkeun ieu SKP jeung ieu ke. Anu jelas lamun hayang apal nepi ka mana-manana Majalengka mah tinggal datang ke Bu Haji Fitri, tulis nomor NIP, kena diketik ke Bu Haji, kirim, nungguan sakedap, keluar. Nama siapapun, kekurangannya apa atau sudah lengkap atau tidak? Hah? Kawan coba. Itu. Kita lanjut. Untuk SKP 2022 sebenarnya ada perubahan, cuma karena belum keluar surat edarannya untuk Januari sampai Juni bulan depan kita harus sudah buat SKP yang 6 bulan. Di Juli. Ya, termasuk kumaha sorangan nganilaina. Makanya dupakna diajarkeun sorangan. Di Kang Didin ilmuna aya di Kang Didin jeung nu golongan 4 pasti geus arapaleun. Golongan 4 mah di luar otak. Ya, daftar usulan penilaian angka kredit teh. Yang jadi masalah Bapak dan Ibu, punten, yang sering jadi masalah kemarin kata Pak Haji Cucu, antara dupak dan SKP itu kadang-kadang teu cocok. Jadi misalnya di SKP urang teh nilai naskah teh padu kan nulis 4. Ya, ari di dupak genep. Tah eta nu sok kade muguna bener cekang Didin, mending kene diajar nyeun sorangan dupak makajeun urang ngorban nanda tangankeun. Daripada dipanggilkeun ku batu mah loba anu teu cocok. Pemeriksa ieu rata-rata kitu. Ari di dupakna nilaina geus 200 sakitu, ari di SKP-na kurang. Nah, itu yang jadi masalah. SKP kan berkaitan dengan bukti fisik. Dan alhamdulillahnya punten ya kan sok tulisan. Kemarin ketika naik ke 3D itu, ketika mengajukan, saya itu paling seginilah. 712 lembar kan yang saya hitung. Karena apa? Kenapa saya tipis? Karena lebih banyak yang cetak yang screenshot muhasabah pagi itu. Yang muhasabah pagi yang sering kirim. Ketika Kang Haji Herman Sakio, Budian Sakio, ternyata nya inti nama sarua gitu. Inti nama sarua. Nya eta mah panghubungah bae gitu. Ya. Panghubungan. Terus sekali lagi ditekankan oleh Pak Haji Cucu bahwa SKP 1 Januari sampai 30 Juni itu harus dibuat bulan ini. Jadi bulan depan sampai ketika Radita Juli itu sudah membuat SKP yang Januari sampai Juni. SKP-nya penilaiannya Januari Juni, SKP-nya Juli Desember. Untuk bulan depan sampai Radinta. Formatnya mau kan hari? Format yang baru yang dua itu yang ada integrasi itu, cuman pointernya masih yang lama. Pointernya masih yang lama.
Nah di Kudu ngeling ka kasih. Ya belajar. Dekat kamari kudu ngeling. Oke, mari dia di saung sawahnya. Iya, sama-sama. Dari Yusuf. Mau saung inspirasi mah. ya, Kang Dede bisa pada ditambahkan bila abdi hilang. So, Pak Ketua. Enggak. Kan informasi golongan 3 aja, golongan 4. Ya. Golongan kita ini kan golongan 2 ada informasi awal. Ayo tadi bukan disampaikan. Jadi dia untuk naik jabatan itu dari golongan 2 kan disebutnya terampil ya, terampil. Jadi bahasanya kan pengatur muda, pengatur tingkat 1, pengatur jeung naon hiji teh. Pokoknya mah golongan 2 mah disebut tulisanna teh aya kalimat pengatur. Nah, untuk menjadi ahli kalau ijazah S1-nya sudah ada, 2 ai baheula mah cukup ku PKP, ayeuna mah kudu plus uji kom. Da uji kom lagi cek Pak Kabid teh kumaha? Kagila-gila teh cenah ala-ala lain golongan kiai cenah di hareupanna. Dan cek eta mah kata PLT Pak Kabid. Ya, kata PLT Kabid enggak cenah nu ngaran uji kom ulah dipikasieun ulah disingsieunakeun. Itu ka makola Pak Kabid. Sabab naon? Da uji kom naon? Dan nu ujina jalma-jalma urang nu penting apal teknis kepenyuluhan, apal teknis manajerial, apal sosial kultural. Teknis kepenyuluhan meureun lamun pembukaan khutbah kudu apa bahasa urang nama. Teknis manajerial hubungan antar kelembagaan kudu apa. Sosial kultural kudu apal adat istiadat nu aya di lembur. Gitu, nanti kita unggul cek Pak Kabid mah. Jangan dibuat susah cek Pak Kabid nanti. Nah, itu pakai ini. Jadi tidak ada yang susah sebabna anu ngetes nanti bisa jadi ilmuna leuwih ieu. Sudah, siap. Mangga Kang Didin sekilas nambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan, saya menambahkan pertama mengenai SKP memang betul seperti apa yang dikatakan oleh Pak Gani, format baru yang di 2 tuliskan, tapi untuk pointer-pointer itu masih yang lama, bukan yang Permen 9/2021, karena belum ada keseragaman di seluruh kabupaten kota dan kabupaten kota yang lain juga ternyata masih mengalami kendala masalah SKP belum seragam. Nanti Pak Gubernur Jabar akan merumuskan suatu SKP yang bisa seragam dengan seluruh kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kenaikan pangkat atau tingkat sebenarnya itu tidak ada yang sulit, Nah, kalaupun misalkan rekan-rekan ada yang kenaikan pangkat atau tingkat, asalkan ada bukti fisik, insya Allah saya siap bantu. Saya siap bantu. Tinggal menandatangani. Gedung-gedung. Tapi dengan catatan ada bukti fisik dan punya arsip. Gedung-gedung. Punya arsip 1. Soalnya apa? Kadang-kadang berkas itu hilang. Kemarin waktu di Bandung kaget. Bukti fisik kalau kurang di pusti di kandungan mau. Wah, kawas gudang begitu. Raya atau sehingga ketika kehilangan berkas itu bukan berarti hilang. Bisa jadi karena petugas itu atau pegawai yang menangani masalah paling tingkat itu hoream menangani kelompok itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, betul seperti kata Pak Ketua, untuk uji kom ini belum, walaupun Jawa Barat yang pertama kali mengadakan yang inisiatif, tapi belum ada payung hukumnya. Jadi bisa tenang baiklah, cek Pak PLT Pak Kabid Penasnya Pak Asep Ismail, tenang baik dah para kiai malah buka ilmuna, komo buka ijazah di Pakiwawan, buka Indra Sulaiman lah gitu. Amal baik gitu. Jadi jangan dibikin pusing, jangan dibikin bingung tentang masalah uji kom karena belum ada payung hukum, termasuk tentang yang Permen PAN nomor 9/2021 dengan pointer yang untuk 4/32 itu belum ada PRKBKM-nya. Jadi kita masih kembali ke urean-urean yang lama ya.
foto yang lama. Mungkin untuk sementara dari saya sebagai tambahan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kasih Dimas untuk menyampaikan blessing, sekaligus perlu kami laporkan yang tidak hadir 4 orang, Pak. Pak Haji Jalal sedang pelepasan jamaah haji, Kang Haji Dasmin sedang check up di Kadipaten, jadwal rutin. Wa Abdul Halim sedang tajiah ke Banten, duka Banten mana? Tangerang. Pak Haji Ipin sama izin. Terakhir Pak Ustadz Kumed lagi ikut digital talent yang Kominfo itu, Pak. Jadi 5 orang. Yang swab udah datang. Yang swab udah datang, Pak. Udah. Yang swab. Anggap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Serta seluruh pengurus, para masyayikh, para ulama, para ustaz, penyuluh agama yang saya hormati dan mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, walaupun serentak saya coba komunikasi dengan teman-teman kelompok dialog, kita alhamdulillah bisa berjumpa pada hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan yang terbaik untuk kita sekalian. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, karena terus terang saja di bulan ini amat sangat padat sekali kegiatan. Contoh saja seperti Binsik kan. Binsik baru cair hari Jumat, Sabtu harus membuka. Hari libur akhirnya saya harus modeling juga, Pak. Nah, begitu juga dengan Monet dan sebagainya. Mungkin itu merupakan tantangan bagi kita sekalian di lapangan. Oleh karena itu yang pertama saya titip pesan tetap jaga kesehatan, kekompakan, kesehatan kita semua. Karena memang rutinitas kita ini cukup padat, Pak. Yang padat, ya yang ringan ya ringan, tergantung kepada beban berat badan kita semua. Saya secara pribadi memang cukup itu, karena ada beberapa kegiatan juga kan. Hari ini dari kemarin sampai hari ini juga ada kegiatan di Tasik. Senin juga akan ada kegiatan di Lembang. Tapi bukan saya yang berangkat, saya menugaskan. Mudah-mudahan di Lembang nikmat ya, Ustaz. Siap. Begitu juga yang lainnya. Nah ini memang tatkala COVID sudah mereda, ya setar untuk pelaksanaan kita. Nah, juga banyak kegiatan-kegiatan di Bima yang belum bisa dilaksanakan. Di antaranya moderasi beragama harus menghadirkan mentor dari pusat. Siapa orangnya kan kita kebingungan, makanya kita komunikasi dengan bidang PNS Jawa dan juga yang lainnya. Nah, oleh karena itu tetap jaga kekompakan kita. Kita kan hanya kelompok komunitasnya 33 orang ya. Jangan sampai bercerai-berai lah. Bercerai-berai kan kita runtuh. Oleh karena jaga kekompakan kita, apapun yang terjadi kita harus tetap istiqomah. Walaupun ada hal-hal yang kurang mengenakan, tolong dikoordinasikan. Karena kan kita satu tubuh. Apabila ada tubuh yang sakit, harus kita merasakan yang sakit. Tatkala ada kenikmatan, maka kita juga akan merasakan kenikmatan. Bagaimana kita turut berbahagia manakala salah satu di antara kita ini diberangkatkan selaku petugas haji, kan senang kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan sehat walafiat, sukses lancar. Nah, itu. Nanti di terakhir kita akan coba. Saya ingin, maaf ya, saya ingin ada sebuah pelepasan walaupun singkat. Nah inilah kekompakan kita. Termasuk kalau bisa nih Pak, yang sudah pensiun juga cobalah, yang belum kita agendakan, kita agendakan. Seolah-olah mereka tidak punya komunitas. Padahal komunitas kita kan kuat. Mancing di Balong Panjang, mancing di Balong itu kan komunitas kita kuat. Nah,
nanti gak ada yang pensiun, tolonglah nanti diingatkan ini Bang. Pak Haji Arifin itu bilang ya? Hah? Pak Haji Arifin bilang ya? Iya, Pak Haji Arifin jelang. Si Uwa kan Oh iya. ada acara nggak? Pak Sair ada acara nggak? Enggak ada. Ah, iya. Walaupun hanya puntennya sekertas, secuil kertas, kita akui mereka gitu. Kalau ada kita patungan 50-an, nah kira-kira apa? Yang penting berkesan. Gitu. Siap ke Talaga Pak? Nah, termasuk saya nanti tatkala pensiun, jadi aku juga nggak apa-apa lah. Ya, nanti ya. Kenapa? Sedih saya. Di rolling berdasarkan itu. Ya, nanti kita rolling juga ini. Kita akan rolling. Nah itu ya. Kenapa? Ini pengakuan. Nah, harus dibangun. Katanya umat Islam. Katanya senang kekeluargaan, persaudaraan. Tapi manakala teman-teman kita pensiun, diperhatikan enggak? Indra, enggak kan? Ini Pak, kita saling mengingatkan Pak. Coba pengakuan kita ini. Oleh karena itu, mohon maaf nanti Pak Ketua Pak TPHI, jangan lihat kantongnya nanti. Kantongnya gede, ternyata isinya kecil lah. Tapi pengakuannya, ya. Saya ingin melepas hari ini sengaja karena sebelum berangkat sebelum berangkat Pak TPHI kita ada Radinta. Katanya mau ada di Raja Galuh, oh jangan. Dari sini aja sih. Upahan. Di sini kan ada apa Bang? Gak ada snack, gak ada makan. Tapi Ada nanti. Oh ada. Oh, betul. Terus, udah jangan. Kenapa kita? Boleh kita Bukan Pak, kemarin juga saya dikasih nasi kotak ya. Saya dikasih nasi kotak gak dimakan. Kotaknya. Itu tolong kita bangun mulai sekarang ya. Pintar Pak Kasih. Nah, kita bangun sekarang kebersamaan, kekeluargaan dan kekuatan kita ada di sini. Tatkala kita ada di daerah kan kita bercerai-berai, tapi malah tatkala kita di sini yuk kita samakan apa yang sudah dibangun sejak dulu. Itu yang pertama. Saya kira yang kedua tentang tugas pokok kita ya. Tugas pokok kita ini harus kita pahami dengan situasi dan kondisi seperti ini. Nah, ngobrolnya nanti ya. Jangan ngobrol, adisannya Bapak. Iya, Bu Pena. Nah, kita harus memahami karena kita ditantang dengan kondisi seperti ini. Kalau Atta Halilintar aja jadi miliarder, lantaran jadi YouTuber. Nah sekarang tidak ada kan calon-calon YouTuber kita. Calon YouTuber mudah-mudahan ini setelah pensiun jadi YouTuber. Oh, Mudah-mudahan sebelum pensiun. Kalau sebelum pensiun kan nanti saya kebagian. Oh. Nah, itu besar. 8.212 Pak. Ini media kita. Kita yang punya sekarang, jangan dikuasai oleh orang lain. Kalau Amerika aja takut sama Vietnam karena ada rambu 1 sampai rambu 6. Ya kan saya hadir. Ada open event di Malaysia dan juga Si Petong Pak. si Betul dan sebagainya. Karena apa? Inilah kecintaan kebesaran kita. Oleh karena itu kecintaan kita saat penyuluh tolonglah. Ada YouTuber. Nah, kalau hanya sekedar nge-share, subscribe atau non like. Apa sih ruginya? Bantu dong Pak. Ya, bantu. Kalau perlu nanti sebarkan itu ke PAI non PNS. Agar benar-benar ada PAI non PNS sebar ke Majelis Taklim. Agar jutaan itu siapapun orangnya. Orang kita. Daripada kita menguntungkan orang lain, mending warga kita kan. Siapa tahu banyak sedekahnya ke kita kalau jadi orang kaya. Iya dong. Kalau sudah jadi orang kaya pasti ingat lah. Siapapun orangnya. Oleh karena itu jadikan media ini media dakwah. Sementara ini kan banyak kata Gus Muafik itu dia kayak YouTube kan, tidak jelas sanadnya, tapi banyak diikuti. Tapi manakala dia yang jelas sanadnya jangan diikuti.
Karena memang menariknya. Dari mana? Dari media sosial. Mudah-mudahan ya kita kayak yang itu kan kita nggak tahu dari mana atap yang di Bandung, dari mana? Jelas nggak saran kiai ini. Seperti itu. Kita yang sudah jelas-jelas, Kaki Herman, udah jelas itu sangat itu. Semuanya kita udah jelas sangat. Kita seperti ini adalah memenuhi sangat. Caranya pada kiai yang kiai. Dibandingkan dengan yang lain. Nah ini, oleh karena itu tugas fungsi kita ini, mari kita manfaatkan media yang ada. Di samping media yang ada, dari media sosial ya kita juga harus terjun langsung ke masyarakat, memberikan kesejukan. Apalagi sekarang di Idul Adha 1433 ini kan cukup riskan Pak dengan domba penyakit kuku. Kuku dan di Majalengka tidak ada. Tapi manakala domba ini didatangkan dari luar akan menjadi masalah. Hari ini Pak Kepala dan Ketua MUI sedang rapat koordinasi. Dan kan sudah ada Ketua MUI-nya kan? Tapi cepat itu semua. Ini tugas kita. Jangan sampai meresahkan masyarakat. Ada nggak penyakit kuku dan itu? Nggak ada di sini. Yang ada dari luar tetap datang ke Majalengka juga jadi masalah. Nah itu tugas pokok kita, memberikan pencerahan, ketenangan, kedamaian, dan juga mengisi dunia media sosial agar kita terangkat. Nah, kan lihat kemarin mau Idul Fitri juga ada yang nangis-nangis itu minta maaf. Nah itu tugas. Apalagi yang berkaitan dengan revitalisasi KUA. Ya, Bu Pena, Kasokanda apa sudah ikut? Apa Pak? Di FGD Diklat, revitalisasi di Jakarta. Oh itu kemarin bukan Ya. masalah Bin Kak? Ben ya, iya. Terus Pak Pena Malusma mana? Sama. Sama. Sama Oh, Pak. iya, ya kan berdua. Iya. Berdua kan? Ah, iya. Kasih berdua. Dihijikkan. Kamu tuh setir. Berdua. Adalah Lah kamu sulti mah bu eta teh nakaskeun oleh-oleh. sebarkan ilmunya ya. Sebarkan ilmunya. Itu baru BBM. Nanti yang lainnya. Dan itu semuanya wajib. Dan sekarang hanya 400 Indonesia. Nanti semuanya wajib. Dan karena 2024 harus sudah semua revitalisasi. Kalau semua revitalisasi, maka semuanya akan kebagian. Makanya kita harus siap. Siap dengan digitalnya. Apalagi dengan program 7 program Pak Menteri kan. Pertama revitalisasi, yang kedua moderasi beragama, yang ketiga transformasi digital. Ini tiga ini akan bersentuhan. Dan yang terakhir adalah tahun moderasi, tahun toleransi. Ini program Pak Menteri, Gus Menteri harus kita sukseskan. Karena apa? Karena kita ada di dalam lingkup Kementerian Agama. Kalau tidak siap, mundur. Itu aja. Nggak hafal-hafal Pak. Nggak hafal-hafal. Tujuh nanti. Ini tugas kita. Apalagi sebagai garda terdepan Kementerian Agama. Wajib itu. Untuk cicing lagi KUA. Di zona aman. Harus bergerak. Kecuali mau pensiun seperti saya. Nah ini ya. Cari suasana segar dan suasana segar lah, yang kira-kira indah, yang fresh, membuat fresh. Itu ya, dipahami ya. Semua kita akan masuk kepada KUA revitalisasi. Karena ini program Pak Menteri, Gus Menteri seperti itu. Tidak boleh tidak, maka harus semua melek digital. Kalau tidak bisa belajar, nggak ada yang susah. Tinggal beli laptop, kita ketik, buka, ya, tong cicing wae, laptopnya buka. Ini laptop. Ya laptop. Ngopi, IG, WA. Laptop kan dibuka. Bahkan laptop menjadikan media sebuah permainan game. Tahu nggak tuh? Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang ketiga,
kita akan melaksanakan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Jawa Barat tanggal 18 sampai 25. Tidak boleh tidak, penyuluh harus tampil karena ada defile, ada pawai sekarang. Dua apa? Iya, makanya tinggal pilih nanti. Kita mau ngambil yang mana? Mau yang defile, pepanasan, mau yang pawai ta'aruf, pepanasan, capek, balik yang jarang minum, atau yang mau sejuk-sejuk saja pada malam defile. Berangkatnya pagi, Pak. Nah, gitu. Ikutnya defile. Nah, sip. Terserah. Mana heula? Terserah. Base camp di Soka. Itikaf. Saya udah bicara sama Kabak Esra. Abah, Alhamdulillah. penyuluh udah punya seragam sekarang. Saya juga punya. Biar aja. Nah, tinggal berangkat ke sananya. Ada nggak mobil? Kalau ada mobil saya berangkat. Kalau nggak ada mobil nggak. Betul. Benar. Tidak akan saya Mantap. eksepsikan untuk berangkat. Harus gitu, harus. Coba gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bebas-bebas aja berpensiun dulu. Allahu Akbar. Termasuk makan, ada nggak? Mobil insya Allah siap katanya. Tapi kan sampai sekarang belum. Nah, makanya saya Dipastikan, Pak. Ya, makanya harus saya pastikan. Kalau ada berangkat dulu aja nggak usah. Iya. Cuma, akhirnya mah jelas-jelas saja pugu-pugu lah. Tidak mau yang tidak pugu. Jangan ngelamun. Nah, kalau memang disiapkan ya kita siap untuk itu. Bebas. Itu pawai ta'aruf atau defile. Nanti kita coba pilih yang terbaik untuk kita. Kalau pawai ta'aruf kan banyak para pejabat ya. Ya, biasanya kita Capek. defile, Pak. Ya, biasanya kita defile kan dari dulu. Gitu. Kan saya juga pernah jadi penyuluh. Gitu. Cuman berangkatnya pagi, Pak, tetap. Terserah berangkat mah itu mah. Itu studi banding dulu. Berangkat pagi, defile pada Berarti satu hari satu malam ya mobilnya ya. Betul, Pak. Jadi busnya harus dari pagi, kita berangkat pagi untuk tarik ke mana? Defile itu hanya 25 orang. Yang pas. Pas lah. Pasti 22 Pak. 25 ya. Lebih dikit nggak apa-apa. Nah, cuma masalah makan kami bisa dikondisikan kan ya. Kalaupun tidak ada dari sana, mudah-mudahan ada. Kalau tidak ada ya kita makan nasi. Cabang dilombakan seperti itu. Ternyata yang terakhir kemarin, Pak Fadil, terakhir kemarin ada KTP yang belum sinkronkan di Disduk Capil. Ada. Dan di update, Pak. Belum diupdate. Peserta Majalengka. Di Lampungnya. Untung kan saya kan bukan ya. Pemain lama ya, Lampung ya. Ya setap LPTG. Lampung. Ya, saya tahu Saripudin itu orang Lampung. Tapi dia udah tinggal lama di Majalengka. Di Kuningan banyak ulang di Cora. Pak Haji, saya tahu dan saya lebih tahu daripada Anda. 11 tahun. Ini juga tahu. Pernah jadi. Ya, Saya tahu. 11 tahun mengabdi untuk Majalengka. Iya. Saya lebih tahu gitu. Walaupun Pak Pena. Angkat KTP-nya Lampung gede gitu. Nah, udah Kuningan Pak, Kuningan. Naron. dia sudah punya kakak di Majalengka sama Ilik. Dan dia punya sudah punya KTP Majalengka. Karena sudah 11 tahun sini dia bikin KTP di sini, alhamdulillah, tapi belum update di Disduk Capil. Kemarin saya langsung ngobel ke Kiai, ngobel ke update, alhamdulillah selesai. Nah kebetulan kan teman-teman lama di LPTG kan muncul lagi. Kang Hendra, tolong ini tidak ada kaitannya dengan peserta kecamatan provinsi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah lama, bahkan dia sudah menjadi anak angkat Kiai di Majalengka. Ya Pak Haji, pas kita sudah terupdate, saya lapor, ya sudah Pak Haji siap selesai sudah. Ya, mudah-mudahan saya punya firasat dia masuk final. Insya Allah Pak. IPTG ke daerah Batu. Ya, saya punya firasat dia masuk final. 10 juz yang mengalahkan Yusa.
Bentar Pak Kiai ya. Iya. Kalau Yusa kan kemarin ada jali juga di sana. Nah, coba ganti sekarang, mudah-mudahan terbaik. Nanti Yusa kan bisa gitu. Yusa itu sumber jaya. Gitu Pak Kiai ya. Wan, apal saya. Yusa juga ibunya apal saya. Ya Pak Kiai. Jangan tahu macam-macam lah dengan kasih bima yang sekarang. Kalaupun ada dari luar atau transfer antara kecamatan, tahu saya. Tuh. Sama bis kota saya mundur. Makanya sesama bis kota jangan cari udah itu benar. Tetapi mohon maaf kalau dari luar berhadapan dengan saya. Siap. Nah, makanya kan kemarin jangan ada di arena kan, Iya. yang ribut di arena. Iya. Nanti ribut di arena setelah MTQ dengan saya. Tapi tetap aja ada yang jalin. Pokoknya jangan ada dusta. Pokoknya gitu lah. Kita jaga kekompakan kita. Karena malu Pak, ditonton dengan orang lain itu aja. Kalaupun ada masalah toh, ya diselesaikanlah sesuai dengan adat kebiasaan kita. Iya. Jadi apal persis oleh karena dengan adanya Ahmad Syarifudin itu alhamdulillah udah. Hanya kurang lebih 2 jam selesai. Update juga alhamdulillah selesai Pak. Penak jadi tenang ya. Mudah-mudahan Ahmad Syarifudin bisa memberikan yang terbaik Majalengka. Itu dilaksanakan tanggal 18 sampai 25. Tempatnya tetap di kota Sumedang, alun-alun sekitar Sumedang, cuma penginapannya di Jatinangor. Semuanya di Jatinangor. Menggunakan fasilitas hotel. Mudah-mudahan hotel semua seperti di Bandung. Kan enak ya. Di Jatinangor ke Sumedang ya. Makasih jam lebih. Belum. Enggak, Saya- hotelnya dibuka. Hotelnya dibuka. Hotelnya dibuka. Oh, alhamdulillah. Hotel ya. Suka tetap Nanti atau dibuka. untuk the film mah di alun-alun aja ya. Jangan ke Jatinangor. Jauh kasihan. Depan Kecuali yang mau nginep sama saya. Eta kabur cak buri nang heula. Iya. Oh, benar berita. Nah, persiapan MTQ, mohon maaf nih, akan dilaksanakan pembinaan, ya. Persiapan MTQ akan dilaksanakan pembinaan. Kapan pembinaannya? Tanggal 9 dan 10. Besok. Ya. Besok pagi sudah ada di Islamic Center pembukaan. Nah, makanya sekarang saya kasih informasi. Sudah. Disampaikan. Yang punya saudara sudah di-share semua. Tanggal 17 pemberangkatan aja Pak. Tanggal 7 nanti kasih kita rencana tanggal 16 atau 17 berangkat. Jumat atau Sabtu berangkat. Karena sudah ada hotel. Tenang aja ada hotel. Mudah-mudahan dan kemarin saya kasih bimasannya di hotel ya Pak. Makanya saya minta yang sekarang juga harus di hotel. Alhamdulillah ada peningkatan. Termasuk uang sakunya juga ada peningkatan Pak ya. Eta mah teh karaos pan. Tapi saya yakin ada. Tara bebedan duit mah tara kepatan. Kau nyambung, itu nyambung kemana? Mingguan ini kita sudah ditebak. Ya, alhamdulillah. Untuk MTQ ya. Jadi besok jam 8 harus sudah ada Islamic. Karena pembukaan jam 8. Tempat di Islamic Center. Yang selanjutnya yang sedang Pak dibicarakan yaitu P3K. Satu permintaan saya, seluruh penyuluh fungsional jangan bermain di air keruh. Apabila ada saya BAP itu sekarang. Si RW na cai. Ulah dilukiru. Yang herang oge Tilolok. lelep ngomong Kiru. kiru. saya BAP demi Allah ini. Siapapun orangnya. Termasuk ketua kalau bermain. Siap, Pak. Bisa dipahami ya? Naonnya yang bermain. Karena apa ini hak pusat, bukan hak daerah. Kalau mau berdoa ya kita berjuang, berdoa. Mudah-mudahan lulus. Kan sudah ada kualifikasinya kan? S1 keagamaan non pendidikan.
Kalau ada yang bermain, mohon maaf saya. Tidak ada biaya apapun. Karena langsung CAT. Kalau mau ada bimbingan, kalau mereka yang mau silahkan. Jangan kita yang takut ada fitnah, kawan. Apalagi saya di akhir masa jabatan ini, saya tidak mau ada fitnah seperti ini. Ya, jangan bermain di air keruh, apalagi di air bening juga telelep. Karena apa? Saya terus berkomunikasi. Baru kemarin komunikasi dengan yang berwenang. Ada informasi katanya, ada informasi dari luar 40%. Dan ada. Tahu Amin, saya. Amin, amin. Amin kan? Ya. Ada yang informasi 1 KUA 2 orang. Amin. Untuk amin hampir. 1 KUA 2 orang. Apa yang akan terjadi? Kita tunggu nanti regulasinya. Jangan menyebarkan berita hoax yang belum tentu. Ya. Bagaimana yang 108 ini ya saya pengennya sih lulus semua. Karena kita butuh di Kemenang, butuh saya pusing di sini nggak ada supir. Mau naik nyupir sendiri, mobil Ya sendiri kan gitu. Allah. Padahal ngepon ke penyuluh. Ke penyuluh mah beda deh. Tapi kalau kegiatan kan enak. Terus kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Kita kurang tenaga, apalagi di KUA revitalisasi. KUA masuk di itu 2023 hanya tersisa 2 orang, Pak. Ya Allah. Malausma tersisa 2 orang itu. Tahun depan. Iya 2023 kan Pak Naibnya juga seperti itu. Tapi seperti itu hanya ada penghulu. Penghulu sampai dulu aja ya. Coba ini kan revitalisasi. Program pemerintah, program Gusman. Jadi Pak Ketua Di satu sisi kita harus siap, ternyata SDM-nya nggak ada juga. Nah, ini kan oleh karena itu dengan P3K ini bisa tercover. Makanya kemarin tatkala saya ada di Malausma, maka wajib bagi para penyuluh agama PAI non PNS untuk masuk kantor 2 hari sekali. 4 orang. Kalau tidak siap, buat surat pernyataan. Sampai gitu saya. Karena kita harus mendukung program Taman Keri ini. Di antaranya revitalisasi kamu. Termasuk nanti kasuk ada gitu. Yang tidak siap, ya otomatis lah. Harus sadar diri karena apa kita dibutuhkan. Jangan lagi ada yang PAI non PNS yang ngajar di mana-mana sehingga tidak maksimal. Ya. Oleh karena itu yang berkaitan dengan P3K pertama harus kita amankan. Jangan sampai ada yang mericukan karena ini adalah masuk pada area selebritis, Pak. Semuanya pengen. Makanya saya ingin terbuka dan tidak ada apapun. Kalau ada yang ada apalagi bermain di area keruh berhadapan dengan saya. Siapapun orangnya yang ada di ruangan ini, kesian saya. Gelut lah. Keluar Banten. Banten. Ya, awas. Ada yang bermain ya? Ya? Awas ada yang bermain. Saprak jadi Banten. Saprak jadi Marwah. Siapa kita? Kenapa, Pak? Nanti yang jeleknya kita. Saya hidup dari Kementerian Agama, Pak. Anak saya dari Kementerian Agama. Semuanya kita digaji dari Kementerian Agama. Mau apa lagi kita? Haruskah kita mencarang Kementerian Agama? Kalau ada yang merusak, siap kita berjihad. Karena apa? Kita digaji, makan, hidup, semua pendidikan dari Kementerian Agama. Kemudian agama proses YouTuber mas sakingan. Apalagi ada yang goreng itu sementri. Kita harus ada yang terdepan atau selaku penyuluh minimal memberikan pencerahan pada masyarakat. Karena apa? Banyak orang yang marah. Kan kemarin juga sudah diceramakan Gus Muafik kan. Begitu indah. Hanya dengan kemasyarakatan dan kebersamaan rakyat Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, negara Republik Indonesia tidak pecah seperti Arab, tidak pecah seperti Uni Soviet. Karena pemodalnya seperti itu, musyawarah, mufakat. Dengerin nggak kemarin Gus Muafik?
Iya. Datang dia datang dia enggak kerja. Kan dari YouTube, Pak. Itu banyak sekarang. Langsung hadir Bekasi. Lihat ada itu. Hadir langsung Bekasi. Nganti sowan. Udah langsung. Al-Imam saya hadir sampai maghrib, sholat maghrib berjamaah. Langsung ke Maja, nggak pulang. Langsung ke Maja. Ada beberapa orang MWC dan ketua Pokjalu dan penyuluh yang hadir di sana. Saya tahu itu. Tatkala ada yang masuk dari gerbang langsung ke masjid, saya tahu. Cuma penyuluhnya nggak sesuatu kecuali yang masuk tidak ke pintu gerbang, belok kiri dia dari pinggir. Saya tahu juga. Terpunten terek kesalaman Pak itu. Jarak-jarak. Alim disambat Pak itu. Karena mata saya begitu cerdas melihat para penyuluh. Ngerasa. Jarak-jarak apa pejabat? Jadi Tidak ada. beda dong, bedanya. Ya. Semuanya sama, kita sama. Di tengah agama. Nah itu berkaitan dengan MTQ ya. Mudah-mudahan dan yang punya peserta tolong diinformasikan. Ya, semuanya sudah aman. Sekarang yang punya peserta tinggal pembinaan, tinggal gerak. Dikasih lagi batik dari Pak Bupati untuk batik. Masih. Tidak hanya jas kan udah ada. Sekarang batiknya merah. Wih. Bagi dua. Iya, Pak. Nah, lain yuk. Itu MTQ ya. Lain. Yang berkaitan dengan MTQ nanti kalau ada pertanyaan. Yang selanjutnya yaitu kita disuguhkan dengan haji, Pak. Oh iya. Nah, oleh karena itu sebagai penyuluh kita harus aktif di pelepasan haji dimanapun. Alhamdulillah hari ini Pak Haji Arifin, Pak Jalal sedang melaksanakan kegiatan yang pelepasan haji, walaupun itu di KKBH kita harus hampir hadir. Nah nanti kalau pemberangkatan kita pun jadi panitia, kalaupun tidak jadi panitia kita harus hadir di sini. Penyuluh loh. Oh iya. Aduh, yang paling jam 3 pertanyaan. Penyuluh loh. Bukan karyawan KUA, penyuluhnya ini. Siapapun orangnya, termasuk yang perempuan. Hah? Iya, Pak. Biar hujan jadi rahmat untuk kita. Kalau minta Yang yang tilu subuh Pak pertanyaan. nanti lo. Sami Pak. Sami. Sami. Alhamdulillah. Ya. Mohon maaf ya. Kita melayani tamu-tamu Allah, diufullah, diufurrahman, apalagi sih yang dicari? Sebuah kehormatan dan penghargaan yang tertinggi dari Allah untuk kita. Ketika saya di haji seperti itu, Pak. Sebelum musim haji saya terus terang beli mobil itu Ras. Sebelum musim haji. Alhamdulillah sampai sekarang itu mobil masih ada. Kuat. Setia. Kuat setia. Ke daerah. Nah, daripada era daripada teboga mobil. Benar. Nah, itu masalah haji ya. Semuanya harus aktif. Oh ya. Di pelepasan haji ada kita tampil di situ. Tampil penyuluh di situ. Ya. Dan yang terakhir hari ini mohon maaf saya beri kesempatan dari Bank Permata untuk sosialisasi tentang haji tabung haji ya. Nah, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita. Saya hanya beri waktu paling 15 menit. Setelah itu nanti kita pelepasan ya. Iya. Ya. Izin dulu Pak Haji, izin bertanya dulu. Ya, boleh. Terima kasih Pak Haji. Sudah masih. Yang Benar.